Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita pada pagi hari ini. Kembali kita beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada saat ini. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Ku datang padamu Tuhan, membawa pujianku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tiada yang sama seperti Engkau Tuhan. Sungguh baik Engkau adanya dalam setiap kehidupan kami, khususnya kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang tetap setia ya Tuhan untuk datang kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau ya Tuhan beribadah kepadamu. Jalannya ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami, bahkan setiap pujian penyembahan kami yang kami mau naikkan ke semuanya itu Engkau boleh terima. Nama Tuhan yang dipuji dan dipuji. Kami mau memulaikan ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita meninggikan nama Tuhan sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, kesukaanku hanya Yesus sajalah. Haleluya. Hanya Yesus sajalah kesukaanku, Dia menolong jiwaku. Kesukaanku, Dia ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Kesukaanku hanya Yesus sajalah kesukaanku, yang menolong jiwaku. Kesukaanku, Dia ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Kesukaanku, kesukaanku hanya Yesus sajalah kesukaanku, yang menolong jiwaku. Kesukaanku, Dia ampuni dosaku. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan Tuhan kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan Tuhan kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan Tuhan kuatku. Kesukaan Tuhan kuatku. Kesukaan Tuhan kuatku. Haleluya, puji Tuhan. Kesukaan dari Tuhan adalah kekuatan kita. Dan pada saat ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih meninggikan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku
ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bakal berjalan, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
firman-Mu, hamba-Mu yang Engkau telah persiapkan untuk memberitakan, membentangkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya sukacita Allah boleh kita alami, kita rasakan bersama, sebab tidak ada yang kebetulan kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan atau kita sedang beribadah walaupun melalui online. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan melihat beberapa hal dari kebenaran firman Allah. Kita akan melihat, kita akan belajar, dan saya ingin membuka dulu di dalam Mazmur pasal 105, ayatnya agak panjang ya, mulai dari ayat 37 sampai ayat 41 ya. Mazmur 105 mulai dari ayat 37 sampai ayat 41. Saya akan bacakan. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. 38. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Ayat 39. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Ayat 40. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Ayat 41. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Kita akan melihat bagaimana dikatakan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan. Ya. Pengalaman orang Israel keluar dari perhambaan Mesir mempunyai arti rohani bagi kita. Ya. Kalau kita lihat saudara dalam 1 Korintus, kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat 11. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintas laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah
telah tewas 23.000 orang. Ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan tuliskanlah untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Tadi saya katakan pengalaman orang Israel ya keluar dari perhambaan ini atau dari perhambaan Mesir mempunyai arti rohani bagi kita. Mulai dari lahir baru ya, terus sampai pengangkatan atau menjadi sempurna. Semua orang menunggu pengangkatan ya. Sebab sekalipun mati, mereka juga akan bangkit lebih dahulu. Baru yang hidup diubahkan. Itu yang dikatakan oleh suratan 1 Korintus pasal 15. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 51. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya. Kalau saudara juga lihat di dalam suratan Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat 16 sampai ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai ayat 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Ayat-ayat ini menjadi nasihat bagi orang-orang yang baru dibaptis. Juga orang-orang Kristen lainnya. Ya. Untuk setiap tingkatan sampai yang sempurna. Saudara, itu yang dirindukan oleh Tuhan. Biarlah kita belajar dari pengalaman-pengalaman bagaimana ya dikatakan orang-orang Israel keluar dari Mesir, dari perhambaan Mesir sampai ke Kanaan. Ya, kita akan melihat perjalanan-perjalanan selama mereka dibawa keluar. Coba kita lihat dulu kepada ayat pokok kita tadi, Mazmur 105 di ayat 37. Ayat 37 saya akan baca. 105 Mazmur ayat 37, ayat pokok kita tadi. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ya. Dikatakan mereka keluar dari Mesir dengan emas, perak. Ia mengeluarkan mereka juga dengan perak dan emas. Israel keluar dengan harta yang amat besar. Ya, dikatakan tadi perak, emas, dan lain-lain. Kalau kita lihat juga dalam Keluaran, coba kita lihat Keluaran 11. Keluaran 11 ayat yang kedua. Keluaran 11 ayat 2. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Ayat ini berkata, baiklah katakan kepada bangsa itu supaya laki-laki ya meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, begitu juga dengan perempuan. Sehingga dikatakan Allah mengeluarkan mereka dari Mesir ya dengan perak dan emas. Dan semua ini akhirnya menjadi
kemah suci yang indah dan mahal, ya. Untuk membuat kemah suci, ya, waktu itu orang-orang Israel tidak perlu mencari apa-apa lagi. Tetapi semua sudah dibawa waktu keluar dari Mesir. Semua yang dibutuhkan ternyata sudah terbawa dan lengkap. Mereka membawa emas, membawa perak dikatakan. Tadi saya berkata bahwa pengalaman orang Israel keluar dari perhambaan Mesir ini mempunyai arti rohani bagi kita, ya. Kita akan belajar tentang pengertian atau arti-arti rohani kepada kita. Begitu juga waktu seseorang lahir baru. Di dalamnya sudah ada lengkap seluruh bait Allah yang sempurna, yaitu hidup seperti Kristus. Sudah ada orang Mesir tadi keluar, sehingga mereka sudah Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Allah dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Meskipun 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang baru sudah datang. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang ada di dalam Tuhan, dikatakan oleh ayat ini, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sekarang sudah datang. Haleluya. Haleluya. Saudara, meskipun baru dalam bentuk benih, itulah sebabnya kita perlu tumbuhkan semuanya. Maka kita akan menjadi seperti Kristus. Semua sifat-sifat Kristus yang baru ini akan nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, dikatakan oleh ayat pokok kita tadi, ya, ayat mas kita, ya, di Mazmur 105 ayat 37, dikatakan dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Luar biasa, ya. Tidak ada seorang pun yang lemah di antara suku-suku mereka. Tidak ada yang tergelincir, kata ayat ini, ya. Heran, ya. Semuanya kuat, tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lumpuh, gak ada yang stroke, gak ada yang pincang dan sebagainya. Semua kuat dan bisa berjalan maju setiap hari selama ayat ini berkata, tidak ada seorang pun yang tergelincir. Gak ada lumpuh dan sebagainya. Tapi begitu juga, tadi saya katakan, ini adalah mengandung pengertian rohani buat kita. Begitu juga benih hidup yang sempurna kepada setiap orang. Sudah berlalu. Benih ini sempurna. Tidak ada yang cacat. Semua baik. Tuhan, saudara, sebab itu seharusnya sesudah percaya dan dibaptiskan
akan tumbuh orang yang sehat, orang yang kuat, tidak bercacat celah. Karena benihnya sangat baik. Haleluya, puji Tuhan. Memang pertumbuhan yang baik itu tergantung juga dari orang itu sendiri dan juga dari adanya penggembalaan yang baik. Sama seperti seorang bayi yang lahir sehat, ya. Lahir baik, lahir sempurna. Tetapi kalau tidak dipelihara baik-baik, akhirnya akan sakit-sakitan, lemah, dan juga bayi itu bisa mati. Begitu juga bayi rohani yang lahir, ya, harus mendapat susu yang murni dan harus terus digembalakan, diasuh baik-baik sesuai firman Tuhan. Maka bayi orang yang kuat dan indah-indah. Kadang-kadang ada yang nggak mau. Misalnya bayi-bayi yang diberi minuman susu yang diberi kebenaran firman Tuhan, dinasehati firman Tuhan, nggak mau. Ya, tergantung dari orangnya. Kita harus merindukan, ya, harus merindukan hal ini. Sesudah dijanjikan Allah, ya. Sebab itu baik yang baru dibahas perlu bersama-sama dengan kasih, bekerja sama, saling menguatkan dan saling menasehati dalam penggembalaan yang baik supaya bisa tumbuh orang-orang beriman yang Allah, benih yang baik tadi dikatakan, benih yang luar biasa, benih yang kuat tumbuh di dalam diri seseorang. Itulah sebabnya, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang terbeban satu sama lain, saling menasehati, saling mengingatkan, ya. Saya yakin, ya, kita semua adalah timnya Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu selanjutnya, saudara, kembali kepada ayat pokok tadi. Mazmur 105 ayat 38. Di ayat 38, orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka, ya. Ditimpa ketakutan terhadap mereka, ayat ini katakan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, dikatakan orang-orang Mesir gembira, dikatakan. Ketika mereka atau orang-orang Israel keluar, sebab mereka ketakutan. Orang Mesir ketakutan kepada Israel. Ya. Mereka ketakutan akan mereka menimpa orang Mesir. Ada tulah atau ada apapun, mereka ketakutan dikatakan. Nah, saudara, ini adalah gejala yang benar, ya. Gejala yang benar sebab sudah lahir baru ada antara orang dunia dan orang baru, ya. Rohnya sekarang sudah berbeda. Dikatakan orang yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Sekarang orang baru, rohnya sudah berbeda. Sehingga tidak bisa lagi campur, ya. Enggak bisa lagi bercampur. Coba kita lihat dulu dalam 1 Petrus 4 ayat 4. 1 Petrus 4 ayat 4. Sebab itu mereka heran
bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonoan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ya, dikatakan kamu tidak mencemplungkan diri, maksudnya ikut masuk di dalamnya, bercampur di dalamnya, bersama-sama di dalam kubangan ketidaksenonoan, dikatakan. Ya, berarti sudah terpisah, berbeda sekarang rohnya. Nah saudara, tadi saya katakan sudah berbeda rohnya. Haleluya, puji Tuhan. Bukan berarti tidak mau kenal, tetapi tidak lagi bisa sehati dalam dosa atau hidup cara lama. Sebab sekarang rohnya beda. Lahir baru, ada perpisahan antara orang dunia, orang baru. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa tidak bisa campur? Ya, mengapa nggak bisa bercampur? Sebab rohnya tidak lagi sama. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat 19. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku dan daripada kamu. Ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, tadi saya katakan mengapa tidak bisa campur, sebab rohnya ya tidak lagi sama. Ya. Dikatakan oleh ayat ini, sehingga dunia membenci kamu. Sebab rohnya sekarang berbeda. Yang lama sudah lenyap, diganti yang baru, kata surat Korintus tadi, pasal 5 ayat 17. Ya. Yang lama sudah lenyap. Haleluya. Ini yang sehat. Ini yang betul. Jangan seperti orang Israel tadi minta kembali ke Mesir. Ya. Orang yang baru ya punya roh dan kerinduan yang baru juga. Puji Tuhan. Gak mau kembali ke yang lama. Yang lama sudah lenyap. Dikatakan beberapa orang Mesir ingin kembali lagi ke orang-orang Israel ingin kembali ke Mesir. Dia mengata-ngatai Musa hamba Tuhan. Di sana kami makan ini, kami enak di sana. Ya, sehingga beberapa dikatakan beberapa banyak yang dibunuh oleh Tuhan di perjalanan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, tadi saya katakan orang baru punya roh dan kerinduan yang baru. Bisa berkata amin? Haleluya, puji Tuhan. Coba kita lihat Ibrani saudara. Ibrani 1 ayat 9. Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan. Sekarang sudah menjadi orang baru, ciptaan yang baru, membenci kefasikan. Haleluya. Kalau ada yang belum betul, ya, kelahiran barunya, ya, belum betul kelahiran barunya, perlu ditolong, perlu dibantu oleh orang-orang yang ada di dekatnya, orang-orang yang cinta Tuhan. Ya, dikatakan tadi orang Mesir takut pada orang Israel, ya, sebab, ya, mereka sudah menekan orang Israel. Tetapi kuasa Allah yang dahsyat, dikatakan, ya, kuasa Allah yang dahsyat menghukum orang Mesir. Ya. Allah membela orang-orang Israel.
Orang Mesir menekan orang-orang Israel, tetapi Allah yang penuh kuasa, haleluya, ya. Allah yang menghukum orang Mesir dikatakan. Begitu seharusnya, ya. Orang-orang beriman limpah berdoa dalam roh dan kebenaran. Sehingga saudara, semua musuh-musuhnya takut. Bukan karena ancaman manusiawi, tetapi karena kuasa Allah yang melawan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Kuasa Allah yang dari orang-orang yang memperlakukan kita tidak senonoh. Ya. Jangan bereaksi dosa atas segala kejahatan orang-orang, ya, orang-orang di sekitar kita. Tetapi tekun berdoa, terus dalam roh dan kebenaran. Sehingga Tuhan sendiri yang ikut campur. Tuhan sendiri yang akan membalas segala kejahatan itu. Jangan khawatir, pembalasan Allah itu lebih dahsyat, ya. Tetapi jangan mengharapkan ini karena kita benci kepada orang itu, ya. Saudara, pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali kita kepada ayat emas kita tadi, ya. Kita kembali kepada ayat emas kita. Mazmur 105 ayat 39. 105 ayat 39. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Haleluya. Ayat ini berkata, ia membentangkan sebuah awan sebagai penudung. Ada tiang api menyertai mereka sehingga mereka berjalan tidak terantuk karena ada api, ada tiang api yang menerangi mereka. Ini berbicara tentang hidup di dalam pimpinan roh. Haleluya. Sesudah keluar dari Mesir dikatakan Allah langsung menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Begitu juga hidup orang beriman. Sejak lahir baru haruslah seperti ini. Ini yang betul, ini yang normal. Allah itu maha kuasa. Ia sanggup memimpin kita seperti dengan tiang awan dan tiang api. Ya, Allah memimpin kita 100% pasti betul, pasti berhasil kalau Allah yang memimpin saya dan saudara. Jangan ragu atas pimpinannya, sebab pasti 100% betul. Haleluya. Sebab itu, kalau kita dipimpin Allah, berarti hidup berhasil. Haleluya. Dan berkemenangan. Ini artinya dipimpin tiang awan. Ini artinya dipimpin oleh tiang api. Begitulah Israel di padang gurun. Hidup berkemenangan. Ya, puji Tuhan. Karena ada tiang awan dan tiang api. Puji Tuhan. Berusahalah supaya kita bisa hidup dipimpin roh. Amin. Sebab ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah kita itu hidup dipimpin oleh roh. Puji Tuhan. Coba kita kembali kepada ayat emas tadi. Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang ke-40. Ayat 40. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkanlah mereka. Haleluya. Saudara, ini berbicara tentang kebutuhan, ya, baik kebutuhan rohani maupun juga kebutuhan jasmani. Mereka minta, maka didatangkan burung puyuh, katanya di situ dikatakan oleh Allah, dan memuaskan mereka dengan roti dari sorga.
Tuhan mencukupkan segala kebutuhan Israel sejak keluar dari Mesir sampai masuk negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Untuk kebutuhan rohani, Tuhan memberi roti dari sorga. Haleluya. Ya. Pengertian rohaninya, roti ini berbicara tentang firman Tuhan. Ya. Sebab firman Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita. Orang Israel harus rajin dan teratur memungut, dikatakan mana setiap pagi yang datang dari sorga. Ya. Setiap pagi mereka harus rajin memungut mana sebelum berbuat apa-apa, dikatakan. Sebab kalau matahari sudah keluar, mereka terlambat mengambilnya, mereka nggak rajin mengambilnya sampai matahari sudah keluar, maka melelehlah mana itu, nggak bisa lagi dimasak, meleleh dikatakan. Jangan lupa bahwa ini atau itu adalah bagian atau tugas kita, yaitu mengumpulkan mana setiap hari. Amin. Sejak lahir baru sampai mati. Kita perlu rajin mengumpulkan mana yang dikirim dari sorga ini. Firman Tuhan. Haleluya. Ada orang bosan makan setiap hari. Mati, saudara. Coba kalau kita bosan makan tiap hari. Aduh, makan lagi. Kadang-kadang ada yang makan sampai 3 kali, pagi, siang, malam. Ada yang makan 2 kali, pagi aja, malam. Ada yang makan 1 kali, siang aja makan, malam gak makan, pagi gak makan. Terserah, masing-masing punya prinsip. Tetapi coba kalau berkata, bosan makan tiap hari, ya, sehingga gak mau makan, ya mati saudara kalau bosan. Begitu juga dengan mana yang harus dipungut tiap hari. Mana dari sorga, firman Tuhan yang harus kita ambil itu. Yang untuk mengumpulkan mana ini setiap hari. Supaya kita itu sehat rohaninya. Bertumbuh kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau mau hidup rohaninya. Kalau mau rohani kita tumbuh dengan normal. Ya, kita wajib. Kita harus makan, kita wajib makan roti sorga setiap hari dengan cukup. Jangan diabaikan, ya. Jangan kurang dari makanan jasmani. Makanan jasmani sampai limpah-limpah, tetapi makanan rohani, ya. Mana dari sorga ini harus kita juga makan dengan cukup. Haleluya, puji Tuhan. Kalau ini kita lakukan, pasti rohani menjadi kuat seperti yang diharapkan Tuhan. Dan segala kebutuhan jasmani juga akan ditambahkan Tuhan. Haleluya. Tuhan juga akan tambahkan. Puji Tuhan. Saudara, kebutuhan jasmani. Berbicara tentang kebutuhan jasmani. Tadi dikatakan, ya, kita baca tadi, burung puyuh ini diminta. Ya. Orang-orang Israel minta. Dan Allah kirim burung puyuh ini. Diminta. Ini gambaran dari kebutuhan jasmani. Dan Tuhan memberikannya. Sebab kalau firman Tuhan dan Roh Kudus cukup, kita berjalan dalam roh, akan ada iman untuk setiap kebutuhan jasmani kita. Puji Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan cukupkan keperluan kita. Kita tidak sampai minta-minta. Kata firman Allah, anak cucunya tidak akan minta-minta. Orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau ada iman, ya, kebutuhan itu akan dipenuhi. Puji Tuhan. Baik nafkah, baik sukacita, baik kesehatan, ya, baik keluarga, baik pelayanan, baik keamanan dan lain-lain. Jangan khawatir sesuatu sesuai dengan iman kita. Puji Tuhan, haleluya.
sesuai dengan iman kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kembali kepada ayat emas kita tadi. Mazmur 105 di ayat yang terakhir 41. Ayat 41. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Haleluya, seperti sungai, padang-padang kering seperti sungai, mengalir air di situ. Dikatakan ia membukakan gunung batu, maka air pun menyembur keluar, mengalir di tempat-tempat yang kering seperti sungai. Ini berbicara tentang sungai air hidup. Haleluya, puji Tuhan. Ini semua cara hidup baru yang normal. Kalau kita sungguh-sungguh mau hidup baru, dipimpin roh seperti yang disebutkan di atas, maka meskipun ada pencobaan, ada kesusahan, kita akan menang dan sungai air hidup tetap mengalir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ini pekerjaan Roh Kudus yang terus mengalir sampai ke dalam hidup yang kekal. Selama hubungan kita dengan Tuhan baik, kita hidup dalam kesucian dan dipimpin Roh, maka sungai ini akan mengalir terus, bahkan makin deras dan makin dalam. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini semua adalah pekerjaan Allah, ya. Jauh melebihi kemampuan manusiawi. Dikatakan semua tempat-tempat kering akan menjadi basah. Haleluya, puji Tuhan. Seringkali mungkin kita dihadapkan dengan satu kenyataan, satu fakta yang terjadi di depan kita. Ada hal yang bagaikan tadi dikatakan mungkin keadaan yang kering. Tempat itu kering, tempat itu gersang. Tetapi pekerjaan Allah luar biasa, melebihi kemampuan manusiawi. Tempat kering akan bisa menjadi basah. Haleluya. Bagian-bagian hidup kita yang kering dan penuh pergumulan akan tertolong dengan Roh Kudus. Haleluya. Bersama Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang akan menjadi penolong kepada kita. Bagian-bagian hidup kita yang kering. Haleluya. Mungkin banyak pergumulan-pergumulan. Rasa-rasanya sudah seperti mungkin, ya. Ada yang sudah putus asa dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Masalah beban-beban hidup yang dihadapi. Masalah satu belum selesai, satu datang lagi. Satu belum selesai, satu datang lagi. Bagaikan mungkin beruntun masalah datang. Saudara, mungkin saudara berkata, ya, pergumulan hidupku luar biasa. Bagaikan bagian hidup ini kering. Haleluya. Saudara, percayalah ada pertolongan dari Tuhan. Sebab pekerjaan Allah jauh melebihi kemampuan manusia. Dia sanggup membuat tempat-tempat kering akan menjadi basah. Haleluya. Pertahankan untuk hidup tetap benar di hadapan Allah. Hidup dalam kesucian. Tetap berharap kepada Tuhan, berdoa dengan kebenaran, berdoa dengan roh. Maka Tuhan sanggup menolong segala persoalan kita. Orang boleh berkata tidak mungkin, orang berkata tidak akan. Tetapi yakinilah bahwa kemampuan Allah melebihi dari semua manusia apa yang mereka bisa buat. Puji Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita buka dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Ayat ini satu janji, supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. Bukan sebentar, tapi selama-lamanya. Haleluya. Kalau penolong itu diberikan kepada kita, seorang penolong diberikan kepada kita, maka kita, haleluya, terus akan disertai oleh Dia selama-lamanya. Ayat ini berkata, puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, kiranya Tuhan boleh menolong kita. Tuhan kiranya memberikan kita kesanggupan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Sekali Roh Kudus kita akan kuat, ya, sebab kita tidak sendiri, ya, kita bersama dengan Dia. Mari perkuat iman ini, perkokoh iman ini. Jangan lupa bangsa Israel harus rajin mengambil mana tiap pagi sebelum mengerjakan segala sesuatu. Dia harus mengambil dulu mana. Mana ini berbicara firman Tuhan. Baca, renungkan firman Allah setiap pagi. Makan makanan rohani ini supaya kuat kita. Puji Tuhan. Kalau sekalipun aku berjalan, ya, dalam lembah kekelaman, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kau Allah kami yang setia, tidak ada yang sepertimu. Terima kasih buat janjimu. Terima kasih Tuhan, kami kuat karena ada janjimu. Haleluya di hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah kami yang sederhana ini, kiranya Roh Kudus bekerja bersama-sama firman-Mu, mengingatkan kami semua betapa pentingnya kami bertumbuh, kuat rohani kita. Dan semua persoalan, semua kebutuhan, kami yakin Tuhan pasti cukupkan. Tatkala kita hidup dalam kebenaran, kami yakin Engkau tidak tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap umat-Mu yang sudah mengimani janji firman Allah, yang menghargai firman Tuhan, mereka yang beribadah dengan benar, turunkanlah berkat-Mu di atasnya. Kalau ada yang dalam persoalan, ada beban-beban hidup yang mereka sedang hadapi, ada pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, baik masalah rumah tangga, masalah perekonomian mereka, usaha mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, omset yang belum terpenuhi. Oh Tuhan, kebutuhan-kebutuhan yang belum dapat dipenuhi. Mungkin gaji-gaji mereka sedang dipotong karena adanya wabah virus ini. Tuhan, Engkau tolong Bapa. Engkau sanggup sediakan keperluan mereka. Kami tidak tahu cara Engkau akan bekerja, tapi Engkau sanggup memberkati mereka yang hidup dalam kebenaran. Engkau tidak akan tinggalkan sendiri. Semua persoalan, kalau ada yang membawa sakit penyakit apapun, Engkau jamak di dalam nama Yesus. Dengan adanya wabah virus ini, beberapa anak-anak Tuhan, mungkin hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang terjangkit oleh virus. Oh Tuhan, baik bangsa Indonesia, siapapun dia, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Sempurnakan, Engkau jamah. Oh, tolong mereka Tuhan, lepaskan, bebaskan dari virus apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, apapun yang sedang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan, Tuhan sanggupkan, Tuhan cukupkan. Berkati usahanya, pekerjaannya, apa saja yang dipekerjakan tangannya, diberkati Tuhan. Adik-adik yang masih sekolah, yang kuliah, semua juga dilindungi Allah, diberi kesehatan, bahkan diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Baik baby-baby yang sudah dilahirkan, mereka bertumbuh sehat, diberkati Allah. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang kokoh, masa depannya diberkati Tuhan. Engkau juga tolong ibu-ibu yang sedang mengandung, biarlah janin bersama ibunya sehat, terlindungi karena Tuhan. Pada waktu melahirkan normal, ditolong oleh Allah. Baik yang menjalani operasi, apapun semua ditolong oleh Allah di dalam nama Yesus. Baik ibu-ibu yang sedang merindukan, ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan dalam rumah tangga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menjamak rahimnya di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, seberapa tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mereka yang memberi untuk, oh Tuhan, untuk kas gereja, memperhatikan rumah Tuhan. Bahkan para donatur-donatur gereja, mereka yang mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Mereka-mereka yang memperhatikan pastori, apa saja yang mereka buat dengan cinta karena cinta Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau juga tolong baik juga para kaum lansia yang ada di usia mereka yang lanjut. Jagai mereka dalam hadirat Tuhan. Baik Tante Lina, Tante Liana, sehat terus dijaga oleh Tuhan. Dilindungi, diberi sukacita, diberi damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kalau ada yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, biarlah mereka semua juga diberkati Tuhan, diberi kesehatan, dilindungi, ada damai sejahtera, dan Engkau menyertai mereka sekeluarga. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, keamanan negara kami, Indonesia, Engkau tolong Tuhan, bahkan bangsa Indonesia Engkau selamatkan, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, gubernur, wakil, biarlah semua menjadi orang-orang yang melakukan tugas karena takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ketenangan, damai sejahtera menyertai setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang akan mengadakan Natal-Natal dimanapun berada, semua dilindungi Allah, semua ditolong oleh Tuhan. Engkau yang menjaga mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah virus ini segera berlalu dari negara kami, bahkan dari bumi ini. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, baik yang sudah ambil bagian pelayanan pagi hari ini, walaupun ibadah ini sederhana, berkati mereka, biarlah mereka juga diberkati Tuhan. Minggu depan, walaupun ibadah online Natalnya, tetapi Tuhan kiranya berkati, biarlah kesederhanaan Natal ini boleh memberkati kita semua. Engkau pakai kami semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bahkan penyertaan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya boleh menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.